Kita baru saja mendengar pengumuman dari pemerintah, dari Departemen Agama, di mana perayaan yang menyangkut perayaan Kristen, umpamanya kenaikan yang tadinya kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih, secara benar digantikan dengan wafat Yesus Kristus. Saya sebenarnya sudah komplain sejak lama itu. Yang merayakan itu kan orang Kristen, dan orang Kristen menyebut dia kan bukan Isa Al-Masih. Kenapa hari rayanya harus menggunakan nama dari yang digunakan oleh orang agama lain? Ya kan? Ya, saya kira ini memang seharusnya sudah lama, itu seharusnya dari dulu mulainya dikatakan sebagai kenaikan Yesus Kristus, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Sebab kalau kenaikan Isa Al-Masih dalam pemikiran Islam, dia tidak mati disalib, dia tidak bangkit, langsung diangkat begitu saja. Dan itu bukan Yesus Kristus yang kita kenal, ya kan? Kalau kenaikan Yesus Kristus, memang dia mati dulu, dikubur, bangkit, 40 hari dia menampakkan diri pada murid-muridnya, baru naik ke surga, baru itu benar. Tapi kalau kisahnya Isa Al-Masih dalam Al-Quran kan tidak gitu. Dia tidak disalib, dia tidak bangkit, langsung diangkat gitu saja. Jadi siapa yang merayakan sosok seperti itu? Kan tidak ada. Orang Islam juga tidak merayakan, orang Kristen juga tidak merayakan. Akhirnya itu tidak kena siapa-siapa. Maka dengan nama perayaan kenaikan Yesus Kristus tepat bahwa memang orang Kristen merayakan Yesus Kristus yang mati disalib, yang dikubur, yang bangkit, dan yang naik ke surga. Jadi kalau kita lihat ternyata sosok Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu bukan sosok Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Nah, banyak orang mau memaksakan Isa Al-Masih ya Yesus Kristus. Dan banyak orang Kristen hanya manggut-manggut saja. Karena tidak tahu di mana bedanya, di mana samanya. Tapi untuk itu mari kita melihat. Kita dampingkan dua cerita ini. Cerita Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran dan kisah Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Apakah ada kesamaannya? Kalau memang tidak sama, dua-duanya harus lega, rela mengatakan, ya memang Yesus Kristus dalam Alkitab itu bukan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Jangan dipaksakan. Sebab Isa Al-Masih dalam Al-Quran tidak disalib. Yesus Kristus dalam Alkitab memang disalib. Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu bukan anak Allah. Yesus Kristus dalam Alkitab itu anak Allah. Dan banyak lagi. Nah untuk itu supaya fair untuk dua-duanya, biarlah yang saudara Muslim mempercayai apa beritanya Al-Quran, jangan dipaksa orang Kristen untuk mengikuti itu. Karena orang Kristen punya narasinya sendiri mengenai Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Orientasi kita bukan ceritanya Alkitab, bukan ceritanya Al-Quran. Orientasi kita adalah ceritanya Alkitab. Itu kan fair kalau gitu. Kita orang Kristen masa disuruh percaya apa yang diberitakan Al-Quran. Bagi kita, ya Alkitab itulah sumber daripada cerita Yesus Kristus itu. Mari kita mulai dulu dengan nama. Nama di sosok ini dalam Al-Quran disebut sebagai Isa Al-Masih. Ya, disebut sebagai Isa Al-Masih. Orang Kristen Arab tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih. Orang Kristen Arab menyebutnya Yeshua Al-Masih, bukan Isa Al-Masih. Sebab Yesus adalah orang Yahudi.
dia bukan orang Arab pada waktu hidup di dunia ini. Dan tidak ada nama Arab yang bunyinya Isa. Sama tidak ada nama Jepang yang berbunyi Bambang. Ya kan? Nah kalau dipaksakan akhirnya ini orang lain. Makhluk dari mana itu? Nama asli daripada Yesus Kristus pada waktu dia hidup di dunia adalah Yosua. Dan ketika kekristenan ini berkembang, kebanyakan yang menjadi Kristen bukan orang Yahudi, tapi bangsa macam-macam. Yang pada abad pertama itu bahasa pergaulannya, bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya berita dari Injil itu akhirnya dituliskannya dalam bahasa Yunani, dan itulah sebabnya mengapa Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Itu bahasa aslinya. Nah, kata Yosua itu ketika diucapkan menurut logat Yunani, karena bahasa Yunani tidak punya huruf Y, maka ditulis dengan huruf I. Dan nama Yunani laki-laki selalu di belakangnya ada S. Jadi nama Yosua diucapkan secara logat Yunani menjadi Isus. Dan kata Isus ini ketika diucapkan dalam bahasa Latin di Eropa Barat menjadi Yesus. Dan dari kata Yesus inilah bahasa-bahasa Eropa Barat mengikuti. Bahasa Belanda Yesus, bahasa Inggris Jesus, bahasa Itali Yesus, dan seterusnya dari kata Latin ini. Nah, ketika kata Yunani Isa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Syria, kata Yesus itu berbunyi Yasua, Yasu atau Iso. Iso itu untuk dialek Syria Barat. Dan orang-orang Syria Timur yang dikenal sebagai orang-orang Nestorian itu mengucapkannya sebagai Isa. Sama dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa daerah Jogja, Solo dan seterusnya ke timur, Opo. Tapi bahasa Jawa dari Banyumas ke barat, apa. Artinya sama, apa. Demikianlah nama Yesus itu diucapkan dengan dialek Syria Barat menjadi Iso, Syria Timur menjadi Isa. Jadi itu bukan nama aslinya Yesus juga, itu nama terjemahan di dalam konteks bahasa Syria. Dan itulah, nama itulah yang dilestarikan di dalam Al-Quran. Jadi Isanya Al-Quran itu ya bukan sosok asli kalau begitu, namanya saja nama terjemahan.